Kenapa sih banyak pebisnis di DPR? Apakah politik kita terlalu mahal gitu sampai harus didanai pebisnis, atau memang ya udah pebisnisnya aja yang ikutan gitu Yang biar ikutan sekalian nggak ya. capek-capek nyari modal lagi gitu. Menurutku itu sih partai menyepelekan proses demokrasi yang sudah dijalani, proses pemilu yang sudah dijalani gitu. Nah, ini apalagi mantan napinya juga ada yang terpilih Keluarganya lagi nyalon loh. gitu ya. Ada yang keluarganya juga. Jadi afiliasi dinasti politik plus politisasi bisnis plus mantan koruptor. Jadi kita itu rumusan paling berbahaya ya. Iya betul. Jadi Oke, selamat datang kembali di podcast Di Atas Meja. Kenapa Di Atas Meja? Karena di atas meja kita bisa ngobrol-ngobrol hal yang berkaitan dengan korupsi yang suka terjadi di bawah meja. Nah, kali ini kita bertiga gitu ya. Ada Seira dari divisi korupsi politik, kemudian ada Nisa dari divisi akademi anti korupsi, dan saya dari divisi penggalangan dukungan publik. Kita akan coba ngobrol kondisi terbaru sekarang. Kemarin baru saja DPR yang baru nih dilantik nih gitu ya. Ada DPR, ada MPR gitu ya. Nah, cuman ada beberapa catatan nih yang coba ICW angkat gitu ya. Nah, kita akan coba ngobrolin itu di podcast hari ini gitu ya. Nah, yang pertama deh, soal kemarin baru rame tuh kita live di YouTube soal komposisi DPR yang ternyata lebih banyak pebisnisnya. Nah, itu bingung ya, karena kalau kebanyakan pengusaha di DPR, kemudian kan yang rezim sebelumnya pun kayaknya gara-gara itu pula ada Undang-Undang Cipta Kerja, ada Omnibus Law, bahkan revisi Undang-Undang KPK yang disinyalir memang katanya itu mempersulit usaha investasi di Indonesia gitu. Nah, menurut kita gimana nih kalau ngomongin pebisnis dulu deh, komposisi DPR. Kenapa sih banyak pebisnis di DPR? Apakah politik kita terlalu mahal gitu sampai harus didanai pebisnis, atau memang ya udah pebisnisnya aja yang ikutan gitu yang biar nggak capek-capek nyari modal lagi gitu. Menurut kalian gimana? Seira dulu deh. Oke, boleh Seira. Iya sih, jadi kemarin tuh kita melantik 580-an anggota DPR, dan itu lebih dari separuhnya yang adalah politisi pebisnis atau punya afiliasi bisnis. Kalau menurut catatan ICW itu persentasenya tuh sekitar 60%, udah lebih dari setengahnya. Dan benar kata yang tadi Mas Jai bilang itu, kenapa sih kondisi pebisnis ini bisa mendominasi komposisi DPR kita gitu ya. Tentu ada banyak faktor, tapi besar salah satunya adalah karena politik kita yang berbiaya mahal gitu. Jadi pada akhirnya ketika berkontestasi, yang didorong bukanlah pertarungan antar gagasan, antar visi misi, antar program kerja yang ditawarkan, tapi justru sumber daya, materi, kapital, yang mana itu membutuhkan research dan pendanaan yang begitu besar. Mereka jadi punya ruang untuk mencari sebanyak-banyaknya, atau bahkan udah bukan ruang lagi, tapi semacam keharusan untuk mereka mencari pendanaan yang sangat tinggi dari berbagai macam sumber, termasuk pebisnis. Dan bahkan seperti kemungkinan kedua ya juga yang tadi dibilang, tidak hanya mencari pendanaan dari pebisnis, tapi bahkan mengajak atau mendorong pebisnisnya yang justru untuk dijadikan kandidat gitu. Iya. Karena mereka udah punya kapital yang sangat tinggi, punya research yang sangat tinggi, sehingga mereka bisa membiayai kampanye mereka lah dengan research yang mereka udah punya. Jadi partai tuh nggak perlu nyumbang yang banyak-banyak banget lagi untuk nge-support kampanye mereka. Dan ini bukan lumayan ya, ini cukup berbahaya juga, karena kita khawatir nanti potensi ke depan DPR ini kan punya fungsi pembentukan legislasi kan. Dia akan bikin undang-undang. Nah, kita khawatir nanti justru undang-undang yang akan dibentuk ke depannya itu bukan lagi untuk mengakomodir kepentingan publik, tapi justru untuk kepentingan bisnis orang-orang yang udah mendominasi di dalamnya. Jadi ini kita dari momentum ini udah sangat khawatir dan patut berwaspada lagi nih. Karena udah kejadian nih ke belakang ya. Ada legislasi yang sebenarnya kalau dicek itu namanya aja gitu ya, Cipta Kerja. Sekarang udah ngerasain kan kelompok menengah ya. Kalau misalnya
jadi pegawai honor mulu. Itu gara-gara apa? Kira-kira ya itulah UU Cipta Salah Kerja satunya. gitu. Nah, Anissa dulu deh. Apa ada tanggapan nggak kira-kira dari komposisi DPR nih? Iya, kalau kita lihat tadi ya, kayak yang saya bilang, ini kan pebisnisnya banyak banget. Dan sebenarnya kita gitu ya, selaku masyarakat ke depan, karena kita nggak akan bicara yang kemarin ya, kita kan udah milih gitu ya. Mungkin ada refleksi sih ya, kemarin ketika milih, mungkin juga orang-orang banyak yang masyarakat masih belum tahu gitu ya, kalau sebenarnya kalau pebisnis yang masuk ke ranah legislatif itu juga ke depan harusnya jadi sesuatu yang dikhawatirkan. Tapi oke lah, kita bicaranya ke depan masyarakat sipil itu harusnya lebih kencang lagi nih pemantauannya, karena memantau kerja-kerja DPR gitu ya, karena kita jangan sampai kecolongan lagi kayak kasus Cipta Kerja lah, Omnibus Law lah, revisi Undang-Undang Minerba gitu ya, revisi Undang-Undang KPK juga gitu. Nah, kita jangan sampai mengalami hal yang sama gitu, karena ini udah jelas-jelas nih komposisinya 60% adalah pebisnis. Kita patut curiga sedari awal bahwa ada kepentingan-kepentingan yang nantinya akan dibawa gitu. Tapi kalau gue sih nggak perlu curiga, udah pasti kayak begitu udah sih. Pasti, iya. Soalnya gimana? Tadi kan politiknya berbiaya mahal ya. Betul. Gak mungkin mereka mengupayakan hal yang sebaliknya gitu untuk membiarkan modal politik mereka menguap begitu saja gitu ya. Dan gue yakin mungkin nggak akan kelihatan di awal-awal ya. Nanti mungkin beberapa bulan gitu ya. Pada saat muncul revisi ini pasti kita bukan perlu curiga ya, tapi perlu lebih detail ya. Karena ya itu tadi ada devil is in the detail ya. Karena di undang-undang itu pasti pembahasannya lah atau pasal-pasalnya itu biasanya dulu tuh muncul ada istilah pasal selundupan gitu. Nah, itu tuh yang perlu kita waspadai gitu ya. Terus yang gue bingung adalah kenapa pada saat milih gitu ya, kok nggak kelihatan ya bisnismennya gitu ya. Maksudnya pada saat kita memilih pun warga nggak punya referensi gitu ya. Dan pada saat caleg itu mempromosikan diri gitu ya, mereka nggak pernah promosi apa usaha mereka gitu ya. Mereka promosi soal janji-janji gitu. Dan itu yang maksud gue jadi kendala juga di pemilih ya, karena mereka sama sekali nggak mengetahui profil lengkap mereka dan apa sebenarnya agenda di balik ikutnya mereka dalam kancah perpolitikan di Indonesia gitu ya. Kalau di negara lain kayaknya ada pemisahan ya antara politik dan bisnis, atau memang ini hal yang lumrah pebisnis bisa ikut berpolitik juga. Ada cerita soal itu nggak? Kalau pertanyaannya lumrah atau enggak lumrah, sebenarnya kan kita harus melihat sekalipun itu lumrah, apakah itu praktik yang baik atau enggak gitu kan. Karena kadang walaupun itu marak terjadi, tapi kita punya kesadaran bahwa itu memicu resiko yang lebih besar, benar kan? Nah, ini termasuk juga nih, kemarin menyikapi data yang kita publish gitu ya, soal maraknya politisi pebisnis, juga pasti ada pertanyaan kayak, emangnya kalau misalkan pebisnis jadi politisi, mereka akan pasti korupsi gitu kan. Bicara pasti nggak pasti tentu nggak ada yang bisa memastikan depan seperti apa. Tapi kita bicara soal kerentanannya, soal potensinya. Karena apalagi nih teman-teman nanti juga bisa cek ya, ICW itu kan setiap tahun selalu mengeluarkan yang namanya tren penindakan korupsi. Nah, tren penindakan korupsi dari yang dipublish oleh ICW dari beberapa tahun terakhir sampai dengan tahun 2022 itu menunjukkan ada kecenderungan peningkatan aktor yang menjadi pelaku korupsi dari sektor politik dan dari sektor swasta itu meningkat terus. Nah, apa kabar ketika dua peranan ini tuh melekat dalam satu figur, dalam satu orang. Jadi kita bicara soal bukan tuduh-menuduh nih orang pasti korupsi, tapi kita patut mewaspadai bahwa dengan dua latar belakang yang menempel pada dirinya ini, potensi dia untuk bisa terlibat dalam kasus korupsi itu jadi lebih tinggi gitu. Karena ini udah bicara rujukannya udah data lagi ya, bukan sekadar asumsi dan juga betul begitu. Jadi sebenarnya itu yang harus kita waspadai gitu. Karena besar banget kemungkinannya nanti ketika pembentukan kebijakan ya itu
pasal-pasal selundupan dan karena udah mereka yang nyusun langsung gitu kan. Mereka nggak perlu menitipkan gitu lah. Mereka nggak perlu kalau dulu kan mungkin melalui konflik kepentingan, melalui relasi lobby-lobby. Antara lobby-lobby dari pebisnis melobi si politisi tolong masukkan ini segala macam. Tapi ketika dia yang bisa punya kewenangan itu langsung ya akan lebih mudah gitu. Potong kompas ya. Iya, betul banget. Dia langsung di depan apa yang ingin mereka lakukan tuh udah langsung sekarang bisa. Ngobrol sebentar terus revisi UU Pilkada. Iya. Ngobrol sebentar udah langsung revisi Undang-Undang KPK. Makanya sebentar kita nggak boleh meleng dikit apa nih. Iya, ada aja gebrakannya. Hey DPR. Iya. Masalahnya gini ya, udah jadi penguasa terus plus pengusaha lagi ya. Betul. Kita udah agak trauma sama pengusaha kayu kan. Jadi ada pengusaha lain gitu ya. Pengusaha mebel. Iya, pengusaha mebel. Kita udah agak trauma tuh ya. Jadi dia gampang bikin kursi ya. Itu dia. Pas sekali nih. Oke, ngomongin hal lain terkait soal misalnya nih. Ini ada juga nih beberapa waktu lalu dia tuh menang di dapilnya gitu ya. Tapi tiba-tiba dia mundur. Terus ada orang yang menggantikan dari partainya gitu ya. Nah, fenomena kayak gini tuh mencurigakan nggak sih menurut kalian? Misalnya contohnya Bapak Laiskodat gitu ya dari Nasdem di NTT. Tiba-tiba dia kan nggak menang nih pileg kemarin. Tapi yang menang nomor di atasnya tuh ternyata mundur gitu. Nah ini kan patut dicurigai juga. Yang kemarin juga lagi rame-rame karena arteria ya gitu ya. Tapi sebenarnya arteria juga di atasnya ada lagi. Gitu. Terus ada lagi karena ngeritik ketua KPK tiba-tiba dipecat gitu. Terus digantikan lagi. Nah ini gimana ya? Maksud gue terus ngapain kita milih gitu ya? Kalau ternyata pada akhirnya yang nentuin partai-partai juga gitu ya. Nah itu menurut kita gimana nih? Itu kayaknya agak mengkhawatirkan juga kan? Betul. Mengkhawatirkan dan sebenarnya mencurigakan ya. Kita patut curiga gitu. Ada apa sih sebenarnya gitu? Jangan-jangan ada permainan di balik itu. Nggak sebenar-benarnya gitu ya orang yang terpilih tersebut memang mau mengundurkan diri. Kalau secara logika ya orang yang sudah terpilih gitu ya, dia kan udah modal, udah berkampanye gitu ya. Ya effortnya tuh kan keluarnya banyak gitu ya. Nanti saya juga tambahin ya. Tapi yang aku bayangin tuh ini secara logis aja, kita udah keluar modal banyak, masa sih modal itu aja. Iya, modalnya tuh udah di depan mata untuk kembali gitu ya. Udah kepilih itu tiba-tiba dia ngundurin diri dengan alasan yang sebenarnya di beberapa hal itu alasannya juga gak masuk akal gitu. Jadi dan itu pasti nggak diterima oleh pemilihnya gitu. Nah, kan misalnya pemilihnya tuh misalnya ada puluhan ribu orang, ratusan ribu orang gitu. Nah iya, tiba-tiba itu tanggung jawab ke pemilih juga gimana kan gitu. Karena kan orang udah milih, udah percaya, terus akhirnya tiba-tiba orang tersebut diganti oleh partai. Menurutku itu sih partai menyepelekan proses demokrasi yang sudah dijalani, proses pemilu yang sudah dijalani gitu. Harusnya kan kecuali memang meninggal gitu ya, sesuatu yang atau sakit keras gitu ya. Tapi kalau misalnya orang yang masih hidup dan sehat kompeten misalnya gitu, itu tiba-tiba diganti, wah itu dan yang menggantikannya adalah sosok-sosok yang udah punya catatan buruk misalnya. Nah itu kan kita patut bisa satu Indonesia nanti masuk jam 5 pagi gimana coba tuh? Siap nggak? Tukang nasi uduk aja belum buka loh itu. Masih nyiapin bulan itu. Gimana sih? Iya bener ya. Satu, kalau misalkan untuk beberapa kasus lain yang kita tuh nggak punya, kita nggak dengar statement benernya gitu ya, dalam tanda kutip. Jadi masih banyak ini dugaan gitu ya, karena kita menduga apakah jangan-jangan ada lobby-lobby lain antara partai politik dengan kandidat yang bersangkutan untuk ditawari atau terjadi praktik suap gitulah. Kalau misalkan tadi dibilang rasanya dengan modal yang sangat besar udah dikeluarkan, kayaknya jadi sia-sia aja kalau mereka mundur begitu aja gitu ya setelah terpilih. Padahal mungkin ya mereka ditawarin
jumlah yang lebih besar untuk bisa Disuruh mundur merelakan ya. gitu ya, merelakan Langsung kursinya. dikembaliin modalnya ya? Betul. Jadi ya Sama. betul. Jadi mungkin ya nggak rugi-rugi amat merekanya, yang rugi ya lagi-lagi siapa? Tentu saja kita masyarakat yang udah jadi pemilih. Di sisi lain ini menarik untuk dikritisi karena orangnya langsung kan yang udah ngomong dalam konteks Arteria kemarin. Dia kan bilang langsung gitu, dia merelakan posisinya gitu kan karena dia loyalis kepada partainya gitu. Jadinya nanti yang nomor urut berikutnya, nomor urut 3 yang masih cucunya Soekarno. Ini udah bukan asumsi lagi, ini udah yang bersangkutan yang bicara. Dalam fenomena ini kita jadi bisa lihat bahwa mereka kandidat yang mencalonkan diri dalam Pileg berarti nggak benar-benar memposisikan diri untuk ikut kompetisi itu untuk bisa jadi wakil rakyat gitu. Yes. Karena pada akhirnya ketika mereka terpilih, yang ada di dalam benak mereka itu adalah loyal kepada partai gitu. Ya, Gimana betul, kita nanti hal ini kita diperlihatkan sebelum dia betulan duduk menjabat kembali gitu ya di DPR. Tapi bayangkan berapa banyak anggota DPR atau anggota legislatif yang punya mindset serupa. Ketika mereka udah duduk di jabatannya, yang dipikirkan itu masih sebatas mengakomodir kebutuhan dan kepentingan partai. Saya tunduk kepada partai, tersandra nih dengan arahan, perintah, instruksi partai. Padahal ya mereka tuh wakil rakyat gitu. Kita tuh milih mereka, mendudukkan mereka di situ ya supaya mereka bisa jadi jembatan untuk kepentingan kita gitu. Tapi dengan omongan itu sendiri aja kita udah bisa lihat lo nggak bisa memisahkan diri lo antara kader partai dengan wakil rakyat dengan apa yang udah diberikan rakyat kepada lo. Dan kayaknya kepentingan partai adalah mendudukkan orang mereka. Betul. Entah itu misalnya gini ya, gue juga cukup menarik melihat fenomena artis nyalek gitu ya. Jangan-jangan itu tujuan mereka. Maksudnya artis tuh ditaro untuk yang penting menang dulu deh, gitu. Nanti lu bisa kerja atau enggak gitu, ya itu urusan nanti gitu ya. Terus bisa jadi juga punya nasib yang akan sama. Misalnya, dianggap nggak bisa kerja atau memang kita ganti aja deh dengan alasan apapun gitu. Lalu dimasukkan orang yang sebenarnya itu yang mau ditempatkan oleh partai di kursi DPR atau di kursi parlemen gitu. Itu bisa aja gitu ya. Maksudnya memang tujuan partai ikut kompetisi dalam pemilu legislatif itu bukan untuk mewakili. Yang penting menang aja dulu, yang penting dapat menang dulu, suara, gitu. dapat kursi itu dulu aja. Betul. Okay. Ya, sempat juga ada candaan soal partai artis gitu lah, yang line up-nya tuh kebanyakan artis gitu ya. Oke. Terus gimana nih? Ada lagi nggak fenomena sekarang gitu ya, terutama di DPR gitu, selain tadi soal bisnis, kemudian soal dinasti PAW. politik. Dinasti politik. Nah itu, ini gue agak bosen ya ngomongin ini ya. Tapi kita tidak boleh bosan. Iya, tidak boleh bosan. Kita terus ke depan. Ini muncul terus gitu masalah ini. Nggak hanya di eksekutif gitu ya, tapi juga di legislatif gitu. Ini masalah yang sekarang apa sih yang terbaru? Masih sama. Kalau kemarin kita bicarakan dinasti politik itu jumlahnya sangat banyak. Hal yang sama tuh terjadi juga di pelantikan DPR kemarin gitu ya. Karena temuan ICW itu sekitar 30% dari yang dilantik itu DPR doang? Iya betul, punya afiliasi. Belum lagi di daerah ya, DPRD. Betul, dan itu bisa jadi lebih besar ya kalau di daerah karena suaminya jadi kepala daerah, anaknya dan saudaranya jadi DPRD dan lain sebagainya. Tapi di DPR RI kemarin itu sekitar catatan penelusuran awal ICW itu 30% punya afiliasi dinasti politik. Dan ini jadinya kombinasi yang sangat ngeri. Sangat ngeri banget. Dinasti politiknya cukup tinggi. Kemudian tadi politisi pebisnisnya apalagi bahkan lebih dari setengah gitu ya. Jadi betul. Ada juga keluarga mantan napi. Nah, ini apalagi mantan napinya juga ada yang terpilih keluarganya nyalon gitu ya. Ada yang keluarganya juga. Jadi afiliasi dinasti politik plus politik bisnis, politisi bisnis plus mantan koruptor. Jadi kita itu rumusan paling berbahaya ya. Iya betul. Jadi ini sangat-sangat mengajak
kita untuk bisa meningkatkan kewaspadaan lagi sih, meningkatkan kewaspadaan. Sangat harus waspada karena komposisinya peringatan aja. darurat gitu. Iya, betul. darurat. Jangan stop kita untuk membicarakan politik dinasti peringatan darurat dan berbagai masalah yang itu tadi, karena dari berbagai masalah dalam pelantikan dalam komposisi DPR ini aja tuh bisa bikin kita punya proyeksi yang sepertinya tidak cukup bagus untuk bagaimana 5 tahun ke depan fungsi-fungsi DPR ini berjalan gitu, baik fungsi pengawasan, fungsi penganggaran, kemudian fungsi legislasi, belum lagi koalisinya gemuk, hampir semuanya menterinya banyak. Betul, hampir semuanya tuh berasal dari partai pendukung pemerintah. Khawatir juga fungsi pengawasannya nggak akan berjalan dengan baik. Apalagi kalau nggak ada oposisi nih ya. Aduh, ini masih ngambang juga nih, siapa yang mau jadi oposisi? Takut-takut juga nih nggak balik modal ya kayaknya. Kayaknya nggak ada kayaknya. Tapi bahayanya dinasti politik apa sih? Maksud gue kalau di DPR deh. Tadi kan kalau bisnis itu udah jelas kepentingannya gitu. Tapi ini soal keluarga, apakah supaya dia punya kerja atau gimana sih? Satu itu mungkin iya gitu ya. Susah cari kerja. Gara-gara apa? Gara-gara undang-undang cipta kerja juga. Dia yang jadinya bikin, dia yang susah. Betul. Dan ya ini pertanyaan sekaligus kita mendiskusikan ini ya, karena sering dibahas emang dinasti politik kenapa kan? Orang selalu bilang nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah, betul. Gitu. Bahkan ada yang pernah bilang memang kalau misalnya dinasti politik tapi dia kompeten. Ya, tapi gimana dong? Kan konflik kepentingannya nanti. Iya, itu. Betul. Apalagi sebelum-sebelumnya kita seringkali diperlihatkan gitu ya pada dinasti daerah-daerah lah, misalkan dinasti politiknya cukup tinggi, misalkan di Banten dinasti Atut, kemudian ada di daerah-daerah lain. Di mana ada dinasti politik itu kemungkinan besar korupsi terjadi di sana tuh sangat besar juga gitu. Memang mau orangnya dibilang bahwa selama dia punya afiliasi kekeluargaan tapi bisa kerja ya nggak apa-apa gitu. Tapi nggak sederhana itu gitu loh. Ada potensi lain yang bisa dibilang jadinya lebih mudah menutupinya ya, karena satu keluarga udah ada di jabatan-jabatan strategis itu gitu. Jadi prosesi untuk mengelabuinya ini juga lebih mudah, dan lebih mudah juga untuk mengalirkan uang-uang di bawah meja gitu ya. Sekali lagi ini bukan asumsi dan suuzon, tapi ya buktinya kita bisa melihat dari yang sudah di mana ada dinasti politik, kecenderungan bahwa di tempat tersebut selalu ada korupsi itu juga tinggi. Jadi kita patut berhati-hati juga gitu. Oke, apalagi nih ketua DPR sekarang anak dan keponakannya ya, juga anggota DPR ya. Jadi kita nggak bisa bilang kalaupun dia kompeten nggak masalah dinasti politik. Tidak sesederhana itu, Ferguson. Jadi kita nggak bisa pakai kacamata ya dia kompeten, dia bisa event itu dinasti politik, nggak bisa gitu, karena potensi konflik kepentingannya jadi besar. Orang yang juga di luar lingkup mereka gitu ya, di luar dinasti politik ini yang mungkin lebih berkompeten, akhirnya jalannya kan jadi ketutup juga. Iya. Orang berkompeten pun belum tentu nggak korupsi ya. Iya. Nah, apalagi dia udah tahu seluk-beluknya nih. Iya. Betul. Apalagi konteksnya kalau dinasti politik sebelumnya ada petahana, itu kemungkinan untuk research yang ada dalam penguasaan dia itu dikerahkan supaya memenangkan pencalonan anggota keluarganya itu jadi lebih mudah. Berarti kan keterpilihan anggota DPR yang berasal dari dinasti politik ini juga patut dipertanyakan kan, apakah murni hasil kompetensi dan kinerja dia atau memang justru ada perbantuan dan potensi untuk shaping decision dari para voters kan, dari keluarganya yang udah duluan punya jabatan dan sedang menjabat sebagai petahana. Jadi tentu tidak sesederhana bisa kerja atau enggak gitu. Oke, tahan dulu ya. Karena kita ini handphone siapa yang bunyi? Oh enggak. Oke, tapi komentarnya tahan dulu karena ini baru part 1 nih ya. Jadi kita akan bahas kinerja DPR secara series gitu ya. Karena ini DPR baru, jadi kita akan punya komitmen untuk terus mengawasi gitu ya, terus berkomentar gitu ya, produk-produk yang nanti dihasilkan oleh DPR. Jadi nantikan podcast kita selanjutnya, podcast di atas meja. Selamat siang, selamat malam, selamat pagi. Jangan lupa subscribe dan komen. Terima kasih, selamat menonton. Jangan lupa subscribe.